Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, kediaman keluarga besar Kla tampak seperti sarang lebah yang pecah. Hiruk-pikuk suara orang yang berkoordinasi, denting piring dari arah dapur, hingga aroma melati yang menyeruak tajam di setiap sudut ruangan menciptakan atmosfer yang seharusnya sakral, namun terasa menyesakan bagi sang mempelai wanita. Di dalam kamar riasnya, Kla duduk tegak menghadap cermin besar. Bayangan di depannya adalah seorang wanita cantik dengan balutan kebaya putih berbahan brokat premium. Payet-payetnya berkilau menangkap cahaya lampu ring light milik sang perias. Tahan napas sedikit ya, Mbak Kla. Saya mau pasang stagennya supaya lebih ramping, ucap Tari, perias langganan keluarganya. Kla menurut, namun pikirannya melayang. 2 jam lagi. Hanya tersisa 120 menit sebelum statusnya berubah dari seorang gadis menjadi istri dari Arfan Mahardika. Arfan adalah sosok pria yang nyaris tanpa celah di mata keluarganya. Mapan, sopan, dan tampak sangat mencintai Kla. Namun, di balik semua kesempurnaan itu, ada kegelisahan kecil yang menggelitik hati Kla. Bukan karena ia tidak cinta, tapi karena semuanya terasa begitu cepat dan terlalu sempurna. Mbak, saya mau ke kamar pengantin sebentar. Mau ambil HP yang tertinggal. Dusta Kla tiba-tiba saat Tari sedang sibuk menata konde di rambutnya. Loh, kan belum selesai ini, Mbak. Sedikit lagi, protes Tari. Hanya 5 menit. Mbak Tari, saya perlu menelepon seseorang. Tolong ya, jangan biarkan siapapun masuk dulu ke sini kalau mereka mencari saya. Bisik Kla dengan kedipan mata yang nakal. Kla berhasil menyelinap keluar. Ia mengangkat sedikit ekor kebayanya agar tidak menyapu lantai terlalu keras. Koridor menuju kamar pengantin di lantai 2 relatif sepi karena semua orang sedang berkumpul di lantai bawah. Tempat meja akad dan dekorasi bunga-bunga segar ditata. Sesampainya di depan pintu kamar pengantin yang berbahan kayu jati solid, Kla berhenti sejenak. Kamar ini adalah tempat yang sudah disiapkan khusus untuk malam pertamanya nanti. Wangi mawar dan lilin aromaterapi sudah tercium bahkan dari luar pintu. Di kepalanya, sebuah ide konyol muncul begitu saja. Sebuah impuls yang lahir dari rasa gugup yang ekstrim. Bagaimana kalau aku memberikan kejutan terakhir sebagai Kla yang jahil? Sebelum aku menjadi istri yang penurut? Pikirnya. Kla tahu bahwa menurut jadwal, Arfan akan masuk ke kamar ini setengah jam sebelum akad untuk berganti pakaian dan merapikan diri. Ia membayangkan wajah terkejut Arfan saat pria itu sedang bercermin. Lalu tiba-tiba ia muncul dari tempat yang tidak terduga. Kla terkikik sendiri membayangkan ekspresi kaget calon suaminya yang biasanya kaku dan sangat menjaga wibawa itu. Ia membuka pintu kamar perlahan, memastikannya tidak berderit. Kamar itu tampak megah. Tempat tidur king size di tengah ruangan sudah dihias dengan spray sutra putih dan taburan kelopak bunga mawar yang membentuk lambang hati. Di bagian bawah tempat tidur, terdapat rumbai-rumbai kain pelapis yang menjuntai hingga menyentuh karpet bulu di lantai, menyisakan ruang gelap yang cukup luas di bawah kolong tempat tidur tersebut. Ini sempurna, gumamnya. Kla melepaskan selop tingginya, membiarkan kaki telanjangnya menyentuh dinginnya lantai. Ia tahu risiko tindakannya. Kebaya putihnya mungkin akan sedikit kotor oleh debu, atau sanggulnya mungkin akan berantakan. Namun, adrenalinnya sudah terlanjur naik. Ia merasa seperti mata-mata dalam misi rahasia. Dengan hati-hati, Kla berlutut di sisi tempat tidur. Ia menyibakkan kain pelapisnya dan melihat ruang kosong di bawah sana. Cukup bersih. Syukurlah pelayan rumah ini bekerja dengan baik. Ia merangkak masuk, merasakan gesekan kain brokatnya dengan karpet. Ruangan di bawah tempat tidur itu sempit dan pengap. Namun ia memiliki pandangan yang cukup jelas ke arah pintu dan kaki siapapun yang masuk nantinya melalui celah kecil di antara kain. Ia merebahkan tubuhnya menyamping, memeluk lututnya sendiri agar muat di dalam sana. Detak jantungnya terdengar sangat keras di telinganya sendiri, mengalahkan suara keramaian yang sayup-sayup terdengar dari lantai bawah. 2 jam lagi, Arfan. Kamu akan tahu bahwa istrimu ini tidak akan pernah berhenti membuat hidupmu penuh kejutan. Bisik Kla pada kegelapan di bawah ranjang itu. Kla memeriksa jam di pergelangan tangannya. Pukul 8.15 pagi. Akad dijadwalkan pukul 10.
Berarti Arfan kemungkinan besar akan masuk ke kamar ini pada pukul 9 atau pukul 9.15. Ia hanya perlu menunggu sekitar 45 menit di sini. Sambil menunggu, Kela mulai melamun. Ia mengingat bagaimana Arfan melamarnya di sebuah restoran mewah 6 bulan yang lalu. Arfan yang tampak begitu tulus, yang selalu memberikan bunga setiap akhir pekan, dan yang selalu meyakinkannya bahwa masa depan mereka akan sangat cerah. Kela merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, lamunannya terputus saat ia mendengar suara gagang pintu diputar. Cepat sekali, pikirnya. Apakah ini Arfan? Ataukah Mbak Tari yang mencariku? Kela menahan napas. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding kayu tempat tidur. Suara pintu terbuka perlahan, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat. Suara sepatu pantofel pria yang beradu dengan lantai marmer sebelum berpindah ke atas karpet bulu. Itu pasti Arfan. Kela tersenyum lebar di balik kegelapan. Ia sudah bersiap untuk menunggu saat yang tepat untuk merangkak keluar dan memegang kaki pria itu. Namun, ada yang aneh. Langkah kaki itu tidak menuju ke arah lemari pakaian atau meja rias. Langkah itu berhenti tepat di depan tempat tidur, sangat dekat dengan wajah Kela yang tersembunyi. Dan yang lebih aneh lagi, suara pintu yang ditutup tadi diikuti oleh bunyi klik yang sangat jelas. Pintu itu dikunci dari dalam. Tiba-tiba, suasana ceria di hati Kela menguap. Mengapa Arfan harus mengunci pintu jika hanya ingin berganti pakaian? Bukankah seharusnya ia terburu-buru? Ketegangan mulai merayap di tengkuk Kela saat ia mendengar suara napas yang berat dari atas sana. Bukan napas seseorang yang sedang berbahagia, melainkan napas seseorang yang sedang menahan amarah atau kegelisahan yang hebat. Kela tetap diam, mematung seperti patung lilin. Dan saat itulah, suara yang sangat ia kenal, suara Arfan, terdengar bergumam rendah, hampir seperti geraman. Sialan! Kenapa dia harus menelepon sekarang? Kemudian, Kela mendengar bunyi gesekan layar ponsel, diikuti oleh suara audio yang diputar dengan volume cukup keras. Detik itu juga, seluruh persendian Kela terasa lumpuh. Suara yang keluar dari speaker ponsel itu bukan sekadar suara. Itu adalah belati yang menusuk langsung ke jantungnya. Itu adalah suara rekaman percakapan. Dan di dalam rekaman itu, Kela mendengar namanya disebut dengan nada yang sangat menjijikan. Kegelapan di bawah tempat tidur itu tiba-tiba terasa jauh lebih pekat dan menghimpit. Kela yang semula berbaring dengan posisi menyamping yang santai, kini mendaku kaku. Ia menekan telapak tangannya ke mulut, berusaha sekuat tenaga agar deru napasnya yang menderu tidak terdengar sampai ke atas ranjang. Di atas sana, hanya beberapa jengkal dari kepalanya, Arfan berdiri diam. Kela bisa melihat sepasang sepatu pantofel hitam mengkilap milik calon suaminya itu melalui celah kain sprei yang menjuntai. Sepatu itu tidak bergerak, seolah-olah pemiliknya sedang terpaku pada apa yang sedang ia dengarkan di tangannya. Suara dari ponsel itu memenuhi kesunyian kamar yang terkunci. Suara itu pecah, sedikit terdistorsi oleh kualitas rekaman, namun sangat jelas siapa pemilik vokal tersebut. Tenanglah, Arfan. Kamu hanya perlu mengucapkan, saya terima nikahnya, 1 kali. Setelah itu, semua saham atas nama Kela akan berpindah perlahan ke bawah kendalimu sebagai suaminya. Ayahnya sudah menyiapkan surat kuasa itu. Aku sudah melihatnya di meja kerja beliau kemarin. Kela merasa seolah ada sebongkah es yang disuntikan ke dalam aliran darahnya. Suara wanita di rekaman itu. Ia mengenalnya. Sangat mengenalnya. Itu adalah suara Sarah, sahabat baiknya sejak masa kuliah. Wanita yang bahkan pagi tadi membantunya memilihkan warna lipstik dan memeluknya sambil menangis. Mengatakan betapa bahagianya dia melihat Kela mendapatkan pria seperti Arfan. Di dalam rekaman, terdengar suara Arfan menyahut. Suaranya terdengar dingin, jauh dari nada lembut yang selama ini ia gunakan pada Kela. Aku tahu, Sarah. Tapi aku muak harus berpura-pura menjadi pria romantis selama setahun ini. Kamu tahu betapa membosankannya dia? Dia terlalu naif. Dia benar-benar percaya aku mencintainya karena pandangan pertama di galeri seni itu. Padahal, aku harus menghafal semua katalog seni hanya agar terlihat pintar di depannya. Tawa kecil Sarah meledak di rekaman itu. Itu pengorbanan kecil untuk hasil yang besar. Sayang.
Ingat, setelah 1 tahun pernikahan, kita bisa mulai menjalankan rencana tahap kedua. Sedikit demi sedikit kita buat dia terlihat tidak stabil secara mental. Lalu kamu ambil alih hak asuh hartanya sepenuhnya. Setelah itu, kita bisa pergi ke Swiss seperti yang kita impikan. Di bawah ranjang, tubuh Kela bergetar hebat. Air mata mulai menggenang. Namun ia tidak berani membiarkannya jatuh ke lantai karena takut suara isakannya akan membongkar keberadaannya. Ia merasa dikhianati oleh 2 orang paling penting dalam hidupnya sekaligus. Arfan, pria yang ia pikir akan menjadi pelindungnya, dan Sarah, wanita yang ia anggap sebagai saudara perempuan yang tidak pernah ia miliki. Ini tidak mungkin nyata. Batin Kela menjerit. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti tertidur saat menunggu Arfan dan ini adalah manifestasi dari kegugupanku. Namun, bau debu yang terhirup hidungnya dan rasa gatal di lengannya akibat karpet bulu adalah bukti nyata bahwa ini bukan mimpi. Ia sedang terjebak di bawah tempat tidur di hari pernikahannya sendiri, mendengarkan rencana pembunuhan karakternya. Tiba-tiba, suara langkah kaki lain terdengar di dalam kamar. Kela tersentak. Sejak kapan ada orang ketiga? Ia tadi hanya mendengar pintu dikunci, tapi ia tidak menyadari ada orang lain yang masuk melalui pintu penghubung balkon yang mungkin tidak terkunci. Kenapa kamu putar lagi rekaman itu di sini? Kamu gila. Bagaimana kalau ada yang dengar? Suara itu nyata. Bukan dari ponsel. Itu suara Sarah. Dia ada di dalam kamar itu sekarang. Secara fisik, Kela bisa melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna nude, sepatu yang sama yang dipakai Sarah saat menemaninya rias tadi, berjalan mendekati sepatu pantofel Arfan. Aku hanya ingin memastikan motivasiku tetap kuat. Sarah, jawab Arfan dengan nada tidak sabar. Tadi di bawah, ayahnya Kela memelukku dan memanggilku, anakku. Itu membuatku mual. Aku butuh pengingat kenapa aku melakukan ini. Sabar, Arfan. 2 jam lagi. Hanya 2 jam lagi kamu akan terikat secara sah dengannya. Dan rencana kita resmi dimulai. Jangan merusaknya sekarang dengan wajah cemberutmu itu. Pakai topeng, Pangeran Arfan, milikmu kembali. Kela melihat melalui celah kecil itu. Kedua pasang sepatu itu kini berhadapan sangat dekat. Ia mendengar suara kain yang saling bergesekan, diikuti suara kecupan yang panjang dan menjijikan. Mereka berciuman. Di kamar pengantinnya. Di atas kepala Kela yang sedang hancur berkeping-keping. Dunia Kela seolah runtuh. Rasa sakitnya melampaui batas fisik. Ia ingin meledak. Ingin keluar dari kolong itu dan mencakar wajah mereka berdua. Namun akal sehatnya yang tersisa menahannya. Jika ia keluar sekarang, ia hanya sendirian. Mereka berdua bisa dengan mudah memutarbalikkan fakta atau bahkan menyakitinya secara fisik sebelum ia sempat memanggil bantuan. Ia butuh bukti. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kesaksiannya sendiri. Dengan tangan gemetar, Kela merogoh saku kebayanya yang tersembunyi di balik lipatan kain. Ia mengambil ponselnya yang diset dalam mode senyap. Dengan gerakan yang sangat lambat dan hati-hati, ia membuka aplikasi perekam suara. Ia harus merekam percakapan langsung ini. Kamu sudah simpan dokumen transfer aset yang kita palsukan? Tanya Sarah. Suaranya kini terdengar lebih serius. Sudah ada di dalam tas kerjaku. Begitu akad selesai dan kami berangkat bulan madu ke Bali, aku akan meminta dia menandatanganinya di tengah makan malam romantis. Dia tidak akan pernah membaca detailnya. Dia terlalu percaya padaku. Jawab Arfan dengan nada meremehkan. Bagus. Aku akan kembali ke bawah sekarang sebelum orang-orang mencariku. Aku harus memastikan Kela sudah siap. Terakhir kulihat, dia sedang menghilang ke kamar mandi atau entah kemana. Anak itu memang sulit diatur. Cepatlah pergi. Dan Sarah. Arfan menjeda kalimatnya. Aku mencintaimu. Pernikahan ini hanya untuk kita. Hanya untuk masa depan kita. Aku tahu, sayang. Sampai jumpa di pelaminan sebagai saksi pernikahanmu. Sahut Sarah dengan nada manis yang memuakan. Suara pintu yang dikunci tadi terbuka kembali. Langkah sepatu hak tinggi Sarah menjauh dan suara pintu tertutup kembali terdengar. Kini tinggal Arfan sendirian di kamar itu. Kela memejamkan mata,
membiarkan satu tetes air mata jatuh ke karpet. Ia mendengar suara Arfan berjalan menuju meja rias. Terdengar bunyi botol parfum yang disemprotkan. Lalu suara Arfan bersenandung kecil, lagu kesukaan Kela. Betapa liciknya pria itu. Tiba-tiba, Arfan berjalan kembali ke arah tempat tidur. Kela menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Sepatu pantofel itu berhenti tepat di depan tempat Kela bersembunyi. Arfan kemudian duduk di tepi tempat tidur. Beban tubuhnya membuat kasur di atas Kela sedikit melesak ke bawah, menekan ruang gerak Kela. Arfan mendesah panjang. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat jantung Kela hampir berhenti berdetak. Pria itu menjatuhkan kunci kamarnya ke lantai. Kunci itu berdentang dan terpental, masuk ke bawah tempat tidur, berhenti tepat di depan hidung Kela. Kela membeku. Oksigen di sekitarnya seolah menghilang. Arfan membungkuk. Kela bisa melihat bayangan kepala Arfan yang mulai mendekat ke celah kain sprei. Pria itu hendak mengambil kuncinya. Jika Arfan menyibakkan kain itu sekarang, ia akan menemukan calon istrinya meringkuk seperti binatang buruan yang ketakutan di bawah sana. Tangan Arfan mulai menyentuh ujung kain sprei. Kela memejamkan mata rapat-rapat, merapal doa dalam hati yang paling dalam, bersiap untuk konfrontasi yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Tangan Arfan sudah menyentuh pinggiran kain sprei yang menjuntai. Dari jarak sedekat ini, Kela bisa mencium aroma parfum oud yang kuat milik Arfan. Aroma yang biasanya ia sukai, namun kini terasa seperti bau busuk bangkai pengkhianatan. Ujung jari Arfan mulai mengangkat sedikit kain putih itu. Cahaya dari luar mulai menerobos masuk ke dalam kolong yang gelap, menyinari debu-debu yang berterbangan dan ujung kebaya putih Kela yang berkilau terkena cahaya. Kela berhenti bernapas. Secara harfiah, ia menekan punggungnya ke lantai, berusaha menjadi sekecil mungkin, seolah-olah ia bisa menyatu dengan karpet. Jika Arfan mengangkat kain itu 10 cm saja lagi, matanya akan langsung bertatapan dengan mata Kela. Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk yang nyaring memecah ketegangan. Bukan dari ponsel Kela, karena ponselnya sudah disetel mode senyap, melainkan dari ponsel Arfan yang diletakkan di atas kasur, tepat di atas kepala Kela. Arfan mendengus kesal. Tangannya yang baru saja hendak menyibakkan kain itu ditarik kembali untuk meraih ponsel di atas kasur. Kela melihat bayangan tubuh Arfan kembali tegak. Ya, ada apa lagi? Gerutu Arfan ketus setelah mengangkat telepon yang masuk. Aku sedang di kamar. Ya, aku tahu. Penghulu sudah sampai? Oke. 5 menit lagi aku turun. Jangan terus-terusan meneleponku. Itu membuatku gugup dan orang-orang akan curiga. Arfan menutup telepon dengan kasar. Ia tampak lupa sejenak pada kunci yang jatuh di kolong ranjang karena terburu-buru oleh tekanan waktu. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan berjalan menuju cermin besar untuk memastikan dasinya simetris. Kela bisa mendengar suara gesekan kain saat Arfan menyisir rambutnya dengan tangan. 1 jam lagi, Arfan. Setelah itu, dunia ada di genggamanmu. Gumam Arfan pada bayangannya sendiri di cermin. Suaranya penuh ambisi yang dingin. Sama sekali tidak ada nada haru atau bahagia layaknya seorang pria yang akan menikahi wanita pujaannya. Arfan kemudian berjalan cepat menuju pintu. Kali ini, ia tidak mencari kuncinya lagi. Mungkin ia berpikir kunci itu bisa dicari nanti. Atau ia punya kunci cadangan di saku jasnya. Ia membuka kunci pintu kamar dari dalam, keluar, dan membanting pintu itu hingga tertutup rapat. Brak! Sunyi kembali menguasai ruangan. Kela melepaskan napasnya yang tertahan dalam satu embusan panjang yang gemetar. Seluruh tubuhnya mendadak lemas, seolah semua tulangnya telah berubah menjadi jeli. Ia tetap terisak tanpa suara di bawah sana selama beberapa menit, membiarkan air mata membasahi wajahnya yang sudah dirias dengan susah payah. Rasa sesak di dadanya begitu hebat hingga ia merasa ingin muntah. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu di dalam dirinya mulai mengeras. Rasa sedih yang tadinya mendominasi perlahan-lahan mulai berubah menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia bukan lagi Kela yang naif. Ia adalah putri dari seorang pengusaha yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Darah petarung ayahnya kini mengalir panas di nadinya. Kalian salah memilih lawan.
Batin Kela sambil menyeka air mata dengan punggung tangannya. Berhati-hati agar tidak merusak riasan matanya lebih parah lagi. Kela merangkak keluar dari bawah tempat tidur dengan gerakan yang jauh lebih lambat. Ia mengambil kunci kamar Arfan yang tertinggal di lantai sebagai kenang-kenangan. Saat ia berdiri, ia melihat dirinya di cermin besar yang tadi digunakan Arfan. Kebaya putihnya yang anggun kini sedikit kusam di bagian siku, dan ada noda debu tipis di bagian bawahnya. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan kilatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia segera mengambil ponselnya. Rekaman tadi masih berjalan. Ia menghentikan rekaman itu dan menyimpannya dengan nama file pengkhianatan. Ia baru saja hendak melangkah menuju pintu saat telinganya menangkap suara langkah kaki lain dari koridor. Langkah ini berbeda. Tidak seberat Arfan, tapi juga tidak seringan Sarah. Ini adalah langkah yang mantap dan teratur. Kela panik. Jika itu adalah ibunya atau periasnya, mereka akan bertanya-tanya mengapa ia berada di kamar pengantin dalam kondisi berantakan dan pintu terkunci dari dalam. Namun, sebelum ia sempat bersembunyi kembali, pintu kamar terbuka. Seorang pria berdiri di sana. Tingginya hampir sama dengan Arfan, namun bahunya lebih lebar dan pembawaannya jauh lebih tenang. Ia mengenakan batik tulis berwarna gelap yang elegan. Kela. Kela mematung. Pria itu adalah Devan, kakak sepupu Arfan, yang juga merupakan pengacara keluarga Arfan. Selama ini, Devan dikenal sebagai sosok yang pendiam, misterius, dan jarang berinteraksi dengan Kela. Banyak rumor mengatakan bahwa Devan dan Arfan tidak akur meskipun mereka bekerja di firma yang sama. Devan menutup pintu di belakangnya dan menatap Kela dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya berhenti pada noda debu di kebaya Kela, lalu beralih ke mata Kela yang sembab. Apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang mencarimu di ruang rias. Tanya Devan dengan nada datar, namun ada kilatan kecemasan di matanya. Kela tidak menjawab. Ia hanya menatap Devan dengan tatapan waspada. Apakah Devan juga bagian dari rencana ini? Apakah dia pengacara yang menyiapkan dokumen palsu yang disebutkan Arfan tadi? Kamu habis menangis. Lanjut Devan sambil melangkah mendekat. Dan bajumu kotor. Kamu bersembunyi di bawah tempat tidur. Kela mundur satu langkah. Tangannya mengepal di samping tubuh. Apa urusanmu, Devan? Apa kamu di sini untuk memastikan proyek adik sepupumu berjalan lancar? Alis Devan bertaut. Ia berhenti melangkah. Tatapannya menjadi sangat tajam. Proyek? Apa maksudmu? Kela tertawa getir. Tawa yang terdengar pecah di ruangan yang mewah itu. Jangan pura-pura bodoh. Dokumen transfer aset. Rencana perjalanan ke Swiss. Skenario membuatku tidak stabil secara mental. Berapa bagian yang akan kamu dapatkan sebagai pengacaranya? Suasana di kamar itu mendadak menjadi sangat dingin. Devan tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia merogoh saku jas batiknya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil. Aku datang ke sini justru untuk memberikan ini padamu, Kela. Secara pribadi, tanpa sepengetahuan Arfan, ucap Devan sambil menyodorkan amplop itu. Kela ragu sejenak, namun rasa penasarannya menang. Ia menyambar amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dan salinan percakapan surel. Foto-foto itu menunjukkan Arfan dan Sarah di sebuah apartemen, dalam posisi yang sangat intim yang tidak mungkin dilakukan oleh sekadar sahabat. Dan surel-surel itu berisi draft perjanjian gelap mengenai pengalihan dana yayasan keluarga Kela ke rekening luar negeri atas nama Arfan dan Sarah. Aku sudah mencurigai Arfan sejak dia mulai mendekatimu setahun lalu. Dia terlalu ambisius untuk seseorang yang tidak punya dasar bisnis yang kuat, ujar Devan pelan. Aku mencoba mengumpulkan bukti, tapi aku baru mendapatkan semuanya pagi ini. Aku tidak ingin kamu masuk ke dalam lubang yang akan menghancurkan hidupmu. Kela menatap Devan, mencari kebohongan di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang pahit. Kenapa baru sekarang? Bisik Kela, suaranya parau. Karena aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah oleh hukum. Dan karena aku tahu, jika aku mengatakannya tanpa bukti, kamu tidak akan percaya padaku.
Kamu terlalu mencintainya, atau setidaknya, itu yang aku pikirkan. Kela meremas foto-foto itu di tangannya. Amarahnya kini telah mencapai puncaknya. Ia menoleh ke arah jam dinding. Pukul 9.15. 45 menit menuju akad nikah. Devan, ucap Kela dengan nada yang tiba-tiba tenang, namun mematikan. Kamu adalah pengacara yang hebat, bukan? Devan mengangguk pelan. Itu reputasiku. Bagus. Karena aku tidak ingin membatalkan pernikahan ini secara diam-diam. Aku ingin menghancurkan mereka di depan semua orang yang mereka coba tipu. Dan aku butuh bantuanmu untuk memastikan mereka tidak punya jalan keluar secara hukum. Sebuah senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di wajah Devan. Apa yang kamu rencanakan? Kela mendekat ke arah Devan, membisikkan sesuatu yang membuat mata pria itu melebar. Strategi serangan balik telah dimulai. Di luar sana, musik gamelan mulai terdengar, menandakan prosesi akad akan segera dimulai. Namun mereka tidak tahu bahwa pengantin wanitanya bukan lagi mangsa, melainkan pemburu. Suara gamelan dari lantai bawah mulai mengalun pelan, membawa irama kebogiro yang seharusnya menyebarkan aura sakral dan damai. Namun bagi Kela, setiap dentuman gong terasa seperti lonceng kematian bagi masa lalunya yang naif. Di dalam kamar pengantin, udara terasa membeku. Kela berdiri di depan Devan, bukan lagi sebagai pengantin wanita yang rapuh, melainkan sebagai seorang jenderal yang sedang menyusun strategi di atas reruntuhan kepercayaannya. Kamu yakin dengan ini, Kela? Tanya Devan, suaranya rendah namun penuh penekanan. Begitu kita melangkah keluar dari pintu ini dan melakukan apa yang kamu rencanakan, tidak ada jalan kembali. Nama baik keluargamu, reputasimu, semuanya akan menjadi konsumsi publik dalam hitungan detik. Kela memperbaiki posisi sanggulnya yang sedikit miring. Ia mengambil bedak padat dari meja rias, menepuk-nepukannya dengan kasar untuk menutupi jejak air mata, lalu memulas ulang lipstiknya dengan warna merah yang lebih berani, bukan warna merah muda lembut yang dipilihkan Sarah tadi pagi. Reputasi bisa dibangun kembali, Devan. Tapi waktu dan harga diri yang dirampas oleh parasit seperti mereka tidak akan pernah bisa kembali. Jawab Kela tajam. Matanya menatap bayangannya sendiri di cermin dengan tatapan yang bisa membekukan api. Aku ingin mereka merasakan jatuh dari ketinggian yang mereka daki sendiri. Devan mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan singkat dengan kode-kode hukum yang tidak sepenuhnya dimengerti Kela. Namun satu hal yang pasti, Devan sedang memanggil timnya untuk bersiaga di lokasi. Dengar, ucap Devan setelah menutup telepon. Arfan sudah berada di meja akad. Ayahmu sudah duduk di hadapannya. Penghulu sedang memeriksa berkas. Jika kamu ingin menghentikan ini dengan ledakan, kita harus bergerak sekarang. Tapi aku butuh ponselmu. Rekaman yang kamu ambil di bawah tempat tidur tadi adalah bukti krusial untuk laporan pidana penipuan dan percobaan penggelapan aset. Kela menyerahkan ponselnya tanpa ragu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Devan. Tapi sisakan bagian, pertunjukan, untukku. Kela keluar dari kamar dengan langkah mantap. Ia tidak lagi mengangkat ekor kebayanya dengan anggun. Ia membiarkannya menyapu lantai seolah-olah itu adalah jubah perang. Di koridor, ia berpapasan dengan Sarah yang tampak panik mencari keberadaannya. Kela, ya Tuhan. Kamu dari mana saja? Aku mencarimu ke seluruh penjuru rumah. Seru Sarah dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Ia berlari kecil mendekat, hendak meraih tangan Kela. Lihat, riasanmu berubah. Kenapa lipstiknya merah sekali? Dan, kenapa bajumu sedikit kotor di bagian siku? Kela berhenti tepat di depan Sarah. Ia menatap wanita yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai saudara. Ia memperhatikan setiap detail wajah Sarah, mata yang tampak tulus itu, senyum yang selalu menenangkannya. Betapa hebatnya topeng yang ia kenakan. Aku baru saja mencari sesuatu yang hilang, Sarah. Ucap Kela dengan nada datar. Apa yang hilang? Perhiasan? Biar aku yang cari. Kamu harus turun sekarang. Arfan sudah menunggumu. Dia tampak sangat tegang, kasihan dia. Ujar Sarah sambil mencoba membersihkan debu di siku kebaya Kela.
Kela menepis tangan Sarah dengan gerakan yang cukup keras hingga Sarah terkesiap. Jangan sentuh aku. Ki, ada apa? Kamu gugup ya? Wajar kok, tapi jangan ketus begitu padaku. Sarah mencoba tertawa kecil, meski matanya mulai memancarkan kecurigaan. Aku menemukan apa yang hilang. Sarah, aku menemukan kebenaran. Dan ternyata, kebenaran itu ada di bawah tempat tidurku. Bisiklah tepat di telinga Sarah. Wajah Sarah seketika berubah pucat pasi. Warna kulitnya seolah tersedot keluar, menyisakan rona abu-abu yang kontras dengan riasannya yang cantik. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Sebelum Sarah sempat membela diri atau melarikan diri, Kela sudah melangkah melewatinya menuju tangga besar yang menghadap langsung ke ruang tamu utama. Di bawah sana, suasana tampak megah. Ratusan tamu undangan berpakaian batik dan kebaya memenuhi kursi-kursi emas. Di tengah ruangan, di bawah lampu kristal yang berkilau, Arfan duduk di kursi pesakitan. Maksud Kela, kursi akad, dengan punggung tegak. Di hadapannya, ayah Kela, Pak Baskoro, tersenyum bangga. Di samping mereka, seorang penghulu paruh baya sedang merapikan buku nikah. Langkah kaki Kela di anak tangga kayu menimbulkan suara yang menarik perhatian semua orang. Satu persatu kepala menoleh ke atas. Arfan pun ikut menoleh. Saat melihat Kela, ia segera memasang senyum paling menawan yang ia miliki. Senyum yang selama ini membuat Kela merasa dicintai. Namun, senyum itu perlahan memudar saat Arfan menyadari bahwa Kela tidak berjalan didampingi oleh Pagar Ayu atau ibunya. Kela berjalan sendirian dengan tatapan mata yang menghunus langsung ke arahnya. Di belakang Kela, Devan berjalan dengan wajah kaku, membawa sebuah laptop dan beberapa map dokumen. Kela, sayang, kamu sudah siap? Tanya Pak Baskoro, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari ekspresi putrinya. Kela tidak berhenti sampai ia berdiri tepat di samping meja akad. Ia tidak duduk di kursi pengantin wanita yang telah disediakan. Ayah. Suara Kela menggema di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu. Sebelum akad ini dimulai, ada satu tradisi yang ingin aku ubah. Biasanya pengantin pria memberikan mahar, tapi hari ini, aku ingin memberikan hadiah untuk calon suamiku dan sahabat terbaikku. Arfan mulai gelisah. Ia melirik ke arah tangga, mencari sosok Sarah, namun Sarah masih terpaku di lantai atas dengan wajah ketakutan. Kela. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan waktunya bercanda. Penghulu sudah siap, bisik Arfan dengan suara yang ditekan, mencoba menjaga wibawa di depan tamu. Oh, aku tidak sedang bercanda, Arfan. Kela berpaling ke arah Devan. Devan, silakan. Tanpa membuang waktu, Devan menghubungkan laptopnya ke sistem audio dan proyektor besar yang semula disiapkan untuk menampilkan foto-foto pre-wedding mereka. Para tamu mulai berbisik-bisik. Pak Baskoro berdiri. Wajahnya menunjukkan campuran antara bingung dan marah. Kela. Devan. Apa-apaan ini? Bentak Pak Baskoro. Ayah. Duduklah. Aku hanya ingin ayah melihat siapa orang yang akan ayah beri tanggung jawab untuk menjaga putri tunggal ayah. Ucap Kela pelan namun tegas. Layar proyektor menyala. Namun yang muncul bukan foto romantis di Paris atau Bali. Yang muncul adalah rekaman suara dengan visual gelombang audio yang bergerak naik turun. Suara Arfan terdengar menggelegar melalui speaker besar di sudut ruangan. Tenanglah, Sarah, begitu akad selesai dan kami berangkat bulan madu, aku akan meminta dia menandatanganinya di tengah makan malam romantis. Dia tidak akan pernah membaca detailnya. Dia terlalu percaya padaku. Seluruh ruangan seolah berhenti berputar. Kela melihat Arfan mencoba berdiri. Wajahnya merah padam antara malu dan panik. Ini fitnah. Itu suara editan. Kela, kamu gila, teriak Arfan. Namun rekaman itu tidak berhenti. Suara Sarah terdengar menyahut. Ingat, setelah 1 tahun pernikahan, kita bisa mulai menjalankan rencana tahap kedua. Sedikit demi sedikit kita buat dia terlihat tidak stabil secara mental. Lalu kamu ambil alih hak asuh hartanya sepenuhnya. Kini, para tamu mulai berteriak kaget. Ibu Kela hampir pingsan dan harus ditangkap oleh kerabat di sampingnya. Pak Baskoro menatap Arfan dengan pandangan yang bisa membunuh. Kela melangkah maju,
mendekati Arfan yang kini gemetar. 2 jam lalu. Arfan, aku masuk ke kamar pengantin lebih awal. Aku ingin mengerjaimu dengan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi Tuhan justru memberiku pertunjukan yang lebih menarik. Kela mengambil mikrofon dari meja penghulu. Rekaman ini asli. Dan Devan memiliki salinan dokumen palsu yang kamu siapkan di tas kerjamu. Tas yang sekarang sudah berada di tangan tim hukum Devan. Arfan menoleh ke arah Devan dengan tatapan benci yang luar biasa. Kamu mengkhianatiku, Devan. Aku tidak mengkhianatimu, Arfan, jawab Devan dingin. Aku hanya menegakkan hukum. Dan hukum tidak berpihak pada penipu sepertimu. Di lantai atas, Sarah mencoba berlari keluar melalui pintu belakang, namun 2 orang pria berpakaian safari, orang-orang Devan, sudah mencegatnya. Kela menatap Arfan untuk terakhir kalinya sebagai orang yang pernah ia cintai. Akad ini tidak akan pernah terjadi. Dan mulai hari ini, satu-satunya tempat yang akan kamu miliki bukan di rumah ini atau di perusahaanku, tapi di balik jeruji besi. Kela kemudian berbalik arah, berjalan menuju ayahnya yang masih terpaku. Ia melepaskan ronce melati di rambutnya dan menjatuhkannya tepat di depan kaki Arfan. Itu adalah simbol selesainya segala hal yang pernah mereka miliki. Suasana di aula besar itu meledak dalam kekacauan yang tak terperikan. Suara rekaman yang masih berputar di latar belakang, suara Sarah yang tertawa mengenai rencana Swiss, menjadi musik pengiring bagi kehancuran martabat Arfan Mahardika. Para tamu undangan, yang terdiri dari kolega bisnis kelas atas hingga kerabat jauh, berdiri dari kursi mereka. Suara bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi kegaduhan kolektif. Ada yang menghujat, ada yang sibuk merekam dengan ponsel, dan ada yang hanya terpaku menutup mulut karena tidak percaya. Arfan, yang kini terpojok di depan meja akad, tampak seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap besi. Wajahnya yang semula tampan dan berwibawa kini terdistorsi oleh kepanikan yang berubah menjadi kemarahan liar. Ia menatap ke sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri, namun ia sadar bahwa ia sedang dikepung oleh mata-mata yang menghakiminya. "Hentikan! Matikan audionya!" teriak Arfan dengan suara yang pecah. Ia mencoba menerjang ke arah laptop Devan, namun dengan sigap, 2 pria berbadan tegap yang dibawa Devan langsung mengunci lengan Arfan di belakang punggungnya. "Lepaskan aku. Kela, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ini adalah pencemaran nama baik. Aku akan menuntutmu balik," teriak Arfan lagi. Wajahnya memerah hingga ke urat-urat lehernya. Kela berdiri hanya 2 meter darinya. Ia melihat Arfan meronta-ronta, dan anehnya, ia tidak merasa sedih sedikit pun. Rasa cintanya yang buta seolah menguap bersama debu-debu di bawah kolong tempat tidur tadi. Yang tersisa hanyalah rasa jijik. "Menuntutku." Kela tertawa, sebuah tawa kering yang membuat beberapa tamu merinding. "Arfan, kamu bahkan tidak akan punya uang untuk membayar pengacara setelah semua rekening yang kamu coba manipulasi itu dibekukan oleh ayahku." Pak Baskoro, ayah Kela, yang sejak tadi diam dalam guncangan batin yang luar biasa, akhirnya melangkah maju. Pria tua yang biasanya bijaksana itu kini terlihat sangat mengerikan. Ia mendekati Arfan. Setiap langkahnya terasa berat dan mengancam. Arfan yang sedang dipegangi oleh orang-orang Devan mencoba menciut. "Aku menerimamu di rumah ini bukan sebagai rekan bisnis, Arfan. Aku menerimamu sebagai orang yang aku harap bisa menjaga putriku." Suara Pak Baskoro rendah namun menggelegar di seluruh ruangan. "Aku bahkan sudah menyiapkan posisi direktur utama untukmu sebagai hadiah pernikahan. Tapi ternyata, aku hampir memasukkan serigala ke dalam kandang anakku sendiri." Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Arfan. Tamparan itu bukan hanya dari seorang ayah yang marah, tapi dari seorang pria yang merasa kehormatan keluarganya diinjak-injak. Arfan terhuyung, namun pegangan orang-orang Devan tetap kokoh. "Ayah, cukup," ucap Kela pelan, menyentuh lengan ayahnya. "Dia tidak layak mendapatkan bahkan setetes keringatmu." Sementara itu, di lantai atas, keributan lain terjadi. Sarah, yang mencoba melarikan diri lewat balkon kamar, berhasil diseret kembali ke dalam oleh asisten Devan.
Ia dibawa turun menuruni tangga besar dengan tangan yang gemetar hebat. Gaun seragam bridesmaid yang ia kenakan kini terlihat sangat ironis. Gaun yang melambangkan kesetiaan, dipakai oleh seorang pengkhianat terbesar. Kela, Ki, tolong dengarkan aku. Sarah merengek saat ia dibawa ke tengah ruangan. Air matanya mengalir deras. Namun Kela tahu itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Aku dipaksa, Ki. Arfan yang mengancamku. Dia bilang dia punya foto-fotoku dan aku harus membantunya. Aku tidak punya pilihan. Kebohongan yang luar biasa, Sarah. Sahut Devan sambil mengangkat sebuah tablet. Aku baru saja menerima laporan dari tim ITKU yang meretas komunikasi cadangan kalian. Di sini jelas tertulis bahwa ide untuk memalsukan surat sakit mental Kela berasal dari kamu. Kamu yang memberikan ide dosis obat penenang untuk dicampurkan ke minumannya setelah kalian menikah nanti. Mendengar hal itu, Kela merasa kakinya lemas untuk kedua kalinya. Bukan karena cinta, tapi karena ia menyadari betapa gelapnya hati manusia yang ia anggap sahabat. Mereka tidak hanya ingin hartanya, mereka berencana melenyapkan kesadarannya. Mungkin perlahan-lahan membunuhnya dalam kegilaan yang mereka buat sendiri. Kalian benar-benar monster, bisik Kela. Arfan, menyadari bahwa pembelaan Sarah yang mencoba mengambing hitamkannya tidak akan berhasil, tiba-tiba tertawa histeris. Ia berhenti meronta dan menatap Kela dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Ya, memang kenapa kalau aku melakukannya? Tantang Arfan, kini benar-benar kehilangan kendali atas topengnya. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu, Kela? Kamu itu membosankan. Kamu terlalu menuntut perhatian, terlalu manja dengan moralitas keluargamu yang sok suci. Aku butuh modal untuk bisnisku yang sebenarnya. Dan keluargamu hanya duduk di atas tumpukan emas yang tidak kalian gunakan dengan benar. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik orang yang lebih pintar darimu. Dan orang pintar itu adalah kamu. Tanya Devan dingin. Pria yang tertangkap basah karena kunci kamarnya jatuh dan dia terlalu malas untuk mengambilnya. Arfan terdiam. Ia baru menyadari kesalahan fatalnya. Kunci itu. Jika saja ia mengambil kunci itu, ia mungkin akan menemukan Kela. Tapi kesombongannya membuatnya merasa tak tersentuh di rumah itu. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar semakin dekat ke arah halaman depan rumah. Devan rupanya tidak main-main. Ia telah berkoordinasi dengan pihak berwajib bahkan sebelum Kela turun dari tangga. Polisi sudah di depan, ujar Devan. Mereka membawa surat perintah penangkapan atas dugaan percobaan penipuan, penggelapan dokumen negara, dan konspirasi kriminal. Mendengar kata polisi, Sarah langsung jatuh pingsan di lantai. Entah benar-benar pingsan atau hanya taktik untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut. Sedangkan Arfan, ia hanya bisa menatap lantai dengan napas yang memburu. Semua mimpinya tentang Swiss, tentang kekuasaan, dan tentang hidup mewah di atas penderitaan Kela, hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 1 jam. Para tamu mulai memberikan jalan saat beberapa petugas kepolisian masuk ke dalam ruangan. Di tengah kerumunan itu, Ibu Kela yang tadi sempat lemas, berjalan mendekat. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengambil segelas air dari meja prasmanan dan menyiramkannya tepat ke wajah Arfan. Pergilah ke neraka, ucap Ibu Kela dengan suara yang sangat tenang. Petugas kemudian memborgol tangan Arfan. Saat ia digiring keluar melewati Kela, Arfan sempat berhenti sejenak. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun Kela membuang muka. Ia tidak ingin mendengar satu patah kata pun lagi dari mulut itu. Setelah Arfan dan Sarah dibawa keluar, aula yang megah itu mendadak terasa hampa. Gamelan sudah lama berhenti. Para tamu berdiri dalam kecanggungan yang luar biasa. Kela menarik napas panjang. Ia merasa berat di kepalanya. Namun hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia berjalan menuju mikrofon yang masih menyala di meja penghulu yang kini sudah kosong. Para tamu sekalian, suara Kela terdengar stabil. Saya mohon maaf atas pertunjukan yang tidak menyenangkan ini. Pernikahan ini dibatalkan secara permanen. Namun, makanan sudah disiapkan, dan keluarga kami tidak ingin kebaikan ini terbuang sia-sia. Silakan nikmati hidangan yang ada, tapi saya mohon maaf,
Saya tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kela kemudian berbalik, tidak melihat ke arah tamu lagi. Ia berjalan menuju pintu keluar samping. Ia butuh udara segar. Ia butuh ruang untuk memproses bahwa 2 jam lalu ia adalah seorang pengantin yang penuh harapan. Dan sekarang ia adalah seorang wanita yang baru saja selamat dari maut yang berkedok cinta. Di taman samping, di bawah pohon Kamboja yang sedang berbunga, Devan menyusulnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, memberikan jaket jasnya untuk menutupi bahu Kela yang kedinginan karena angin pagi yang menusuk kulit melalui celah kebaya. "Terima kasih, Devan," bisik Kela. "Ini baru permulaan. Kela, proses hukumnya akan panjang. Tapi aku akan ada di sana untuk memastikannya selesai dengan benar," jawab Devan. Kela menatap langit biru yang cerah. Ironis sekali, pikirnya. Cuaca hari ini sangat indah untuk sebuah bencana. Gema sirene polisi yang menjauh menyisakan kesunyian yang mencekam di kediaman keluarga Baskoro. Meskipun para tamu masih berada di sana, suasana berubah menjadi seperti pemakaman daripada perayaan. Kela berdiri di taman samping, membiarkan angin sepau-sepau menerpa wajahnya yang terasa kaku. Jaket jas milik Devan yang tersampir di bahunya memberikan kehangatan fisik, namun di dalam hatinya, sebuah badai sedang berkecamuk. "Kamu harus duduk, Ki." Kamu gemetar. Suara Devan terdengar rendah, tenang, dan stabil, sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi. Kela menunduk, melihat tangannya sendiri. "Benar," kata Devan. Jemarinya bergetar hebat. Adrenalin yang tadi memuncak kini mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa di sekujur tubuhnya. "Aku baik-baik saja, Devan. Aku tidak menyangka rumah ini bisa terasa begitu asing dalam sekejap." "Itu karena kamu baru saja melihat isi dari topeng-topeng yang selama ini mengelilingimu," sahut Devan. Ia berdiri di samping Kela, tidak terlalu dekat untuk memberi ruang, namun cukup dekat untuk memberikan rasa aman. Pengkhianatan bukan tentang seberapa besar luka yang mereka buat, tapi tentang siapa yang memegang pisaunya. Dan hari ini, 2 orang terdekatmu baru saja menjatuhkan pisau itu. Kela menarik napas panjang, menghirup aroma tanah dan melati yang kini terasa pahit. "Kenapa mereka melakukan itu, Devan? Harta? Apakah uang benar-benar bisa mengubah seseorang menjadi monster yang berencana melenyapkan kewarasan sahabatnya sendiri?" Devan menatap lurus ke arah kolam ikan di depan mereka. "Bagi sebagian orang, uang bukan sekadar alat tukar, Ki. Itu adalah validasi diri. Arfan selalu merasa berada di bawah bayang-bayang kesuksesan keluargaku dan kekayaan keluargamu. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menguasai segalanya tanpa harus berkeringat dari nol. Sedangkan Sarah, dia adalah tipe orang yang membenci apa yang dia kagumi. Dia ingin menjadi kamu, dan cara termudah untuk menjadi kamu adalah dengan mengambil apa yang kamu miliki." Tiba-tiba, ponsel di saku kebaya Kela bergetar. Ia mengambilnya dengan ragu. Ada puluhan pesan masuk. Dari kerabat, dari teman-teman yang tidak hadir, dan, yang paling mengejutkan, dari beberapa nomor media yang entah bagaimana sudah mendapatkan kontaknya. Beritanya sudah tersebar. Gumam Kela sambil menatap layar ponselnya. Di media sosial, video singkat saat ia memutar rekaman suara Arfan sudah menjadi viral. Judul-judul bombastis seperti "Drama pengantin wanita batalkan pernikahan di meja akad" mulai bermunculan. Kela merasakan gelombang mual. Ia tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan lagi dikenal sebagai kelasang desainer muda yang berbakat, melainkan sebagai korban pengantin pria penipu. Reputasinya, dan yang lebih penting, reputasi ayahnya, kini sedang dipertaruhkan di pengadilan opini publik. "Jangan baca itu." Devan mengambil ponsel dari tangan Kela dengan lembut. "Tim humas firma hukumku sedang bekerja sama dengan tim ayahmu untuk merilis pernyataan resmi. Kami akan membingkai ini bukan sebagai drama keluarga, tapi sebagai pengungkapan kasus kriminal. Kamu adalah pahlawannya di sini, Kela. Kamu yang menghentikan kejahatan itu." Kela menatap Devan, matanya berkaca-kaca. Pahlawan yang bersembunyi di bawah tempat tidur? Itu terdengar sangat konyol, Devan. Justru itu bagian terbaiknya.
Devan memberikan senyum tipis. Kali ini senyum itu terlihat lebih hangat. Itu membuktikan bahwa intuisi dan keberanianmu bekerja dengan cara yang unik. Jika kamu tidak memiliki ide konyol itu, kita mungkin sedang menyaksikanmu menandatangani dokumen pengalihan aset sekarang. Percakapan mereka terhenti saat Pak Baskoro berjalan mendekat. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam waktu 1 jam. Ia memandang putrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa bersalah, bangga, dan kehancuran. Kela, panggil ayahnya Parau. Kela segera mendekat dan memeluk ayahnya erat. Di pelukan pria itulah, pertahanan Kela akhirnya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan semua rasa sakit, rasa malu, dan rasa takut yang ia tahan sejak berada di kolong ranjang tadi. Pak Baskoro mengusap rambut putrinya. Air matanya sendiri jatuh membasahi bahu kebaya Kela. Maafkan ayah, nak. Ayah gagal menilainya. Ayah yang membawanya masuk ke hidupmu. Bisik Pak Baskoro dengan suara bergetar. Tidak, ayah ini bukan salah ayah. Dia sangat pintar bersandiwara. Kami semua tertipu. Sahut Kela di sela isakannya. Setelah beberapa saat, Pak Baskoro melepaskan pelukannya dan menatap Devan. Devan, terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu tidak datang membawa bukti-bukti tambahan itu, mungkin rekaman kelas saja tidak akan cukup untuk menahan mereka secara hukum. Saya hanya melakukan tugas saya. Om, Arfan sudah terlalu lama bermain di zona abu-abu. Saya tidak bisa membiarkan dia menghancurkan keluarga ini. Jawab Devan dengan sikap profesional yang sempurna. Saya ingin proses hukum ini berjalan secepat mungkin, tegas Pak Baskoro. Gunakan semua sumber daya yang ada. Saya ingin mereka tahu bahwa menyentuh keluarga Baskoro adalah kesalahan terakhir yang akan mereka lakukan dalam hidup mereka. Devan mengangguk. Saya akan mengurus semuanya. Tapi untuk saat ini, saya sarankan Kela dibawa pergi dari sini. Wartawan mulai berkumpul di depan gerbang. Rumah ini tidak lagi aman dari gangguan publik. Kemana aku harus pergi? Tanya Kela bingung. Semua orang tahu rumah ini. Apartemenku juga pasti sudah dipantau. Devan terdiam sejenak. Tampak berpikir keras. Saya punya villa pribadi di daerah perbukitan yang jauh dari kota. Tempat itu tersembunyi dan tidak ada yang tahu lokasinya kecuali asisten pribadi saya. Kela bisa menenangkan diri di sana selama beberapa hari sampai situasi mereda. Pak Baskoro menatap Devan dengan penuh selidik. Namun kemudian ia mengangguk setuju. Ia tahu Devan adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai saat ini di luar lingkaran keluarganya sendiri. Bawa dia ke sana, Devan. Jaga dia. Kela merasa ragu. Pergi dengan Devan? Pria yang selama ini ia anggap kaku dan dingin? Namun, saat ia melihat ke arah kerumunan tamu di dalam rumah yang mulai berbisik-bisik sambil menatapnya, ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus melarikan diri dari sirkus yang menjadi hidupnya saat ini. Berikan aku waktu 10 menit untuk mengambil beberapa pakaian. Ucap Kela. Aku tunggu di mobil di pintu belakang. Sahut Devan. Kela berjalan kembali ke dalam rumah melalui pintu samping, menghindari aula utama. Saat ia melewati kamar pengantinnya, ia berhenti sejenak. Pintu kamar itu masih terbuka. Ia melihat ke dalam, tempat tidur yang berantakan, taburan mawar yang kini terlihat seperti noda darah di atas sprei putih, dan kolong ranjang yang gelap. Ia masuk ke dalam, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan untuk bulan madu yang kini batal. Ia mengganti kebayanya yang berat dengan pakaian santai, celana jin dan sweater longgar. Saat ia melepas melati dari rambutnya, ia melihat bayangannya di cermin. Kela yang berdiri di sana bukan lagi pengantin wanita. Ia adalah seorang pengungsi dari perang emosional yang baru saja ia menangkan, meski dengan luka yang dalam. Ia mengambil ponselnya, menghapus semua foto Arfan yang ada di galeri, lalu mematikan perangkat itu sepenuhnya. Ia keluar dari kamar, meninggalkan gaun pengantin senilai ratusan juta rupiah tergeletak begitu saja di lantai seperti kulit ular yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Di pintu belakang, Devan sudah menunggu dengan mobil SUV hitamnya. Mesinnya menyala. Suaranya halus namun bertenaga.
Devan membukakan pintu untuk Kela tanpa sepatah kata pun. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan pelataran rumah, Kela melihat melalui kaca jendela. Ia melihat kilatan lampu kamera dari arah gerbang depan. Ia melihat polisi yang masih berjaga, dan ia melihat rumahnya yang megah perlahan mengecil di kejauhan. Kamu melakukannya dengan baik, Kela. Suara Devan memecah keheningan di dalam mobil. Aku hanya ingin ini semua berakhir, Devan, bisik Kela, menyandarkan kepalanya ke kaca jendela. Ini baru berakhir untuk mereka. Untukmu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin awalnya terasa pahit, tapi percayalah, kebenaran tidak pernah datang terlambat. Dia datang tepat saat kamu cukup kuat untuk mendengarnya. Mobil itu terus melaju, membelah jalanan menuju perbukitan, membawa Kela menjauh dari reruntuhan rencananya, menuju masa depan yang sama sekali tidak ia duga, masa depan di mana ia harus belajar kembali siapa yang benar-benar bisa ia percaya. Perjalanan menuju villa milik Devan memakan waktu hampir 3 jam. Semakin jauh mobil SUV itu melaju, semakin sunyi jalanan yang mereka lalui. Keramaian kota Jakarta dan hiruk-pikuk drama pernikahan yang hancur perlahan digantikan oleh jajaran pohon pinus yang menjulang tinggi dan kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu pekat. Kela menyandarkan keningnya ke kaca jendela yang dingin, menatap kosong pada bayangan lampu jalan yang melintas cepat. Ia merasa seperti seorang pelarian. Hanya dalam waktu beberapa jam, ia kehilangan calon suami, sahabat terbaik, dan bayangan masa depan yang selama ini ia bangun di kepalanya. Kita sudah hampir sampai, ucap Devan pelan, memecah kesunyian. Suaranya tidak lagi sekaku saat di firma hukum atau di depan para tamu. Ada nada kelembutan yang jarang ia perlihatkan. Mobil itu berbelok masuk ke sebuah jalan setapak yang tertutup kerikil, lalu berhenti di depan sebuah bangunan modern minimalis dengan dinding kaca besar yang menghadap langsung ke lembah. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Tempat ini benar-benar terisolasi. Turunlah. Udara di sini akan membantumu berpikir lebih jernih, ajak Devan sambil mematikan mesin. Kela melangkah keluar dan seketika ia merasa paru-parunya terisi oleh oksigen yang murni, namun dadanya tetap terasa sesak oleh sisa-sisa trauma. Devan membawakan kopernya masuk ke dalam villa. Interior bangunan itu sangat mencerminkan pemiliknya. Rapi, elegan, dominan warna monokrom, dan sangat fungsional. Ini kamar utamanya. Kamu bisa beristirahat di sini. Aku akan berada di ruang kerja di lantai bawah kalau kamu butuh sesuatu, kata Devan sambil meletakkan koper Kela. Kela duduk di tepi tempat tidur besar yang menghadap ke arah hutan pinus. Kenapa kamu melakukan semua ini, Devan? Menolongku, menyediakan tempat ini, bahkan mengkhianati sepupumu sendiri? Kamu pengacara, bukankah seharusnya kamu setia pada klien atau keluargamu? Devan berdiri di ambang pintu, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Ia menatap Kela dengan tatapan yang dalam. Kesetiaan pada keluarga berakhir saat keluarga itu mulai melakukan tindak kriminal yang menjijikkan, Kela. Dan soal membantumu, katakanlah aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang sudah lama memperhatikanmu dari jauh. Kela mengernyit. Memperhatikanku. Aku sudah tahu siapa Arfan sebenarnya sejak lama. Tapi aku tidak punya hak untuk mencampuri urusanmu sampai aku menemukan bukti otentik bahwa dia mencoba menyakitimu secara fisik dan mental. Aku bukan pahlawan, Kela. Aku hanya orang yang benci melihat ketidakadilan terjadi tepat di depan mataku. Setelah Devan keluar, Kela mencoba memejamkan mata, namun bayangan di bawah tempat tidur tadi pagi kembali menghantuinya. Suara tawa Sarah, gumaman dingin Arfan, dan klik pintu yang dikunci. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa kembali berada di kolong gelap itu, menghirup debu dan ketakutan. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan menuruni tangga. Ia menemukan Devan di dapur, sedang menyeduh kopi. Pria itu sudah melepas jas batiknya, menyisakan kemeja hitam dengan lengan yang digulung hingga siku. Tidak bisa tidur? Tanya Devan tanpa menoleh. Setiap kali aku menutup mata, aku merasa masih ada di bawah tempat tidur itu, bisik Kela, duduk di kursi tinggi di depan meja bar dapur. Devan meletakkan secangkir teh kamomil hangat di depan Kela.
Itu reaksi pasca trauma yang wajar. Kamu baru saja mengalami guncangan hebat. Jangan paksa dirimu untuk langsung merasa baik-baik saja. Kela menyesap tehnya, merasakan kehangatan yang menjalar ke tenggorokannya. Aku merasa bodoh, Devan. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari selama setahun ini bahwa pria yang tidur di sampingku, maksudku, pria yang akan menikahiku, adalah seorang monster. Penipu yang handal tidak akan membiarkan korbannya merasa sedang ditipu. Ki, dia memberikan apa yang ingin kamu lihat. Arfan mempelajari setiap kelemahanmu, setiap keinginanmu, dan dia memantulkannya kembali padamu seperti cermin. Kamu tidak jatuh cinta pada Arfan. Kamu jatuh cinta pada bayangan ideal yang dia ciptakan untukmu. Kela terdiam, meresapi kata-kata itu. Benar. Arfan selalu tahu kapan harus memberinya bunga, kapan harus diam, dan kapan harus memujinya. Semuanya terasa terlalu teratur sekarang jika ia ingat kembali. Lalu bagaimana dengan Sarah? Tanya Kela lagi, suaranya parau. Dia sahabatku. Kami berbagi segalanya. Itulah masalahnya. Karena kamu berbagi segalanya, dia tahu persis apa yang kamu miliki dan dia tidak punya. Rasa iri adalah racun yang bekerja secara lambat. Ki, dia tidak ingin menghancurkanmu karena dia benci padamu. Dia ingin menghancurkanmu karena dia ingin mengambil posisimu. Tiba-tiba, suara dering ponsel yang asing terdengar dari arah ruang kerja Devan. Devan segera beranjak. Kela, didorong oleh rasa penasaran yang dipicu trauma, mengikuti dari belakang secara diam-diam. Ia berdiri di balik pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Ia mendengar Devan berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada yang sangat serius. Ya, pastikan dia tidak mendapatkan jaminan. Aku sudah mengirimkan rekaman tambahan yang ditemukan Kela. Apa? Sarah mulai bicara? Bagus, biarkan dia mengkhianati Arfan. Wanita seperti dia akan selalu menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kela terpaku. Rekaman tambahan? Ia hanya memberikan satu rekaman tadi. Pastikan tim auditor mulai memeriksa aliran dana di yayasan besok pagi. Aku ingin semua bukti transfer ke rekening Swiss itu sudah ada di mejaku sebelum sidang pertama. Dan satu lagi. Pastikan tidak ada wartawan yang tahu keberadaan Kela. Kalau sampai bocor, aku sendiri yang akan menuntut pihak keamanan kalian. Devan menutup telepon dan mendesah panjang. Ia memutar kursi kerjanya dan tersentak saat melihat Kela berdiri di depan pintu. Kela, kamu seharusnya istirahat. Apa maksudmu? Sarah mulai bicara. Tanya Kela langsung. Devan terdiam sejenak. Lalu ia mempersilakan Kela masuk. Sarah sedang mencoba melakukan kesepakatan dengan polisi. Dia bersedia memberikan semua detail rencana Arfan asal hukumannya dikurangi. Dia mengaku bahwa Arfan telah memanipulasi beberapa dokumen medis untuk menyatakan kamu mengalami gangguan kecemasan parah, agar dia bisa mendapatkan hak perwalian penuh atas asetmu setelah menikah. Kela merasa tubuhnya mendingin. Jadi itu benar, mereka benar-benar ingin membuatku gila. Mereka merencanakannya dengan sangat detail. Kela, obat-obatan yang seharusnya kamu minum sebagai vitamin setelah pernikahan sebenarnya adalah antidepresan dosis tinggi yang jika dicampur dengan zat lain bisa membuatmu mengalami halusinasi kronis. Kela jatuh terduduk di kursi di depan meja Devan. Kenyataan ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan atau pencurian harta. Ini adalah rencana pembunuhan jiwa secara perlahan. Kenapa kamu sangat tahu banyak hal tentang ini, Devan? Kamu bicara seolah-olah kamu sudah mengikuti setiap langkah mereka. Kela menatap Devan dengan penuh selidik. Sebuah pemikiran mengerikan terlintas di kepalanya. Jangan-jangan kamu juga? Devan bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat dan berlutut di depan kursi Kela agar mata mereka sejajar. Kela, dengarkan aku baik-baik. Aku tahu semua ini karena aku telah memasang mata di sekitar Arfan sejak lama. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk melindungimu. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku jika aku mengatakannya tanpa bukti fisik yang tidak terbantah. Aku menunggu saat yang tepat, dan pagi ini, saat aku melihatmu masuk ke kamar pengantin itu sendirian, aku tahu segalanya akan terbongkar.
Kamu melihatku masuk ke kamar. Aku melihatmu. Aku sedang berada di koridor atas saat kamu menyelinap masuk. Aku tidak tahu kamu berencana bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi aku memutuskan untuk menjagamu dari jauh agar tidak ada yang mengganggumu, sampai Arfan masuk. Kela menatap Devan dengan tatapan yang sulit diartikan. Di satu sisi, ia merasa sangat terlindungi. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa selama ini ia sedang berada di tengah-tengah papan catur yang besar, di mana ia adalah bidak yang diperebutkan. Kenapa kamu melakukan ini untukku, Devan? Kita bahkan hampir tidak pernah bicara selama setahun ini. Devan meraih tangan Kela yang dingin. Karena setahun lalu, sebelum Arfan mendekatimu, akulah yang seharusnya berada di posisi itu. Tapi Arfan tahu perasaanku, dan dia menggunakan kelicikannya untuk membuatku terlihat buruk di depan ayahmu, sehingga aku terpaksa menjauh. Dia mengambil apa yang seharusnya menjadi kesempatanku, dan dia merusaknya. Kela terpaku. Kalimat Devan barusan bukan hanya pengakuan seorang pelindung, tapi pengakuan seorang pria yang telah lama memendam rasa. Di luar, badai petir tiba-tiba pecah, menyambar langit malam di atas lembah. Cahaya kilat menerangi ruangan, menyoroti mata Devan yang penuh dengan kejujuran dan luka yang sama dalamnya dengan yang dirasakan Kela. Kamu aman di sini, Kela. Aku bersumpah dengan nyawaku, tidak akan ada lagi yang bisa menyentuhmu atau menyakitimu. Kela menatap tangan Devan yang menggenggamnya. Untuk pertama kalinya dalam hari yang mengerikan ini, degup jantungnya bukan karena ketakutan, melainkan karena sesuatu yang lain, sesuatu yang ia pikir sudah mati di bawah tempat tidur tadi pagi. Pagi di villa perbukitan itu datang dengan kabut tebal yang menyelimuti jendela kaca besar di kamar Kela. Meskipun tempat ini adalah surga ketenangan, pikiran Kela tetap menjadi penjara yang riuh. Ia terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh getaran ponsel Devan yang sengaja diletakkan di meja makan. Ponsel pribadinya sendiri masih ia matikan atas saran Devan. Kela melangkah turun dengan piyama sutra yang ditutupi oleh sweater kebesaran milik Devan yang ia pinjam. Di ruang tengah, ia melihat Devan sedang berdiri menghadap lembah, memegang ponsel dengan ekspresi yang sangat tegang. Dia ingin bicara dengan siapa? Jangan berikan akses apapun. Suara Devan terdengar tajam. Biarkan pengacaranya yang bekerja. Jika dia mencoba menghubungi Kela melalui jalur manapun, tambahkan tuntutan pelecehan dan intimidasi saksi. Devan membalikkan badan dan menyadari kehadiran Kela. Ia segera melembutkan ekspresinya. Selamat pagi, Ki. Maaf, suaraku mengganggumu. Itu tentang Arfan. Tanya Kela langsung. Ia duduk di sofa, memeluk bantal kecil. Apa yang dia inginkan? Devan mendesah. Ia duduk di hadapan Kela. Dia mencoba menggunakan hak komunikasinya di kantor polisi untuk menghubungimu. Dia mengirim pesan melalui pengacaranya, mengatakan bahwa dia memiliki informasi krusial yang hanya ingin dia sampaikan padamu. Dia memohon untuk bertemu, atau setidaknya bicara lewat telepon selama 5 menit. Kela merasakan perutnya mulas. Informasi krusial? Apa lagi yang dia miliki? Belum cukupkah dia menghancurkan hari pernikahanku? Itu hanya taktik manipulasi klasik, Ki. Devan memperingatkan. Dia tahu kamu orang yang perasa. Dia sedang mencoba mencari celah untuk membuatmu merasa bersalah atau ragu. Jangan berikan dia kesempatan itu. Namun, rasa penasaran yang dibalut luka seringkali lebih kuat daripada logika. Kela teringat perkataan Sarah tentang dokumen medis dan rencana tahap kedua. Bagaimana jika ada sesuatu yang benar-benar belum mereka ketahui? Devan, bagaimana kalau dia benar-benar punya sesuatu yang bisa membantu kasus ini? Atau sesuatu yang bisa mengancam keluargaku lebih jauh? Kela, dengarkan aku. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan, potong Kela tegas. Tapi tidak secara langsung. Aku ingin kamu yang mendengarkannya, atau gunakan telepon yang direkam. Aku tidak ingin dia merasa menang karena berhasil menemuiku. Tapi aku juga tidak ingin hidup dalam ketakutan akan rahasia yang mungkin masih dia simpan. Devan menatap Kela lama, mencari keraguan di mata wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah tekad.
Baiklah. Aku akan mengatur panggilan telepon yang dipantau oleh penyidik. Tapi kamu hanya akan mendengarkan, tidak bicara. Biar aku yang memancingnya. 2 jam kemudian, Devan berhasil mengatur jalur komunikasi resmi. Mereka duduk di ruang kerja villa yang sudah dipasangi peralatan perekam. Suara statis terdengar dari speaker sebelum akhirnya suara yang sangat familiar masuk ke dalam ruangan. Kela. Ki, aku tahu kamu di sana mendengarkan. Suara Arfan terdengar serak. Tidak ada lagi nada angkuh seperti di meja akad. Aku tahu Devan ada bersamamu. Si pengkhianat itu pasti sedang menikmati kemenangannya sekarang, bukan? Kela mencengkeram lengan kursi. Suara itu membuatnya merinding. Arfan, bicaralah pada poinnya. Kamu punya waktu 3 menit sebelum aku memutus sambungan ini. Ucap Devan dingin. 3 menit? Lucu sekali. Setahun aku memberimu waktu, Kela, dan kamu membalasnya dengan mempermalukanku di depan semua orang. Arfan tertawa getir. Tapi dengar, aku tidak melakukan ini sendirian. Kamu pikir Sarah hanya seorang sahabat yang iri? Tanya pada ayahmu. Kela. Tanya pada Baskoro tentang proyek Merapi Residence 10 tahun lalu. Kela mengernyit. Merapi Residence? Itu adalah salah satu proyek gagal ayahnya yang hampir membuat perusahaan mereka bangkrut. Ayahmu bukan orang suci, Ki. Dia menghancurkan keluarga Sarah dulu. Ayah Sarah bunuh diri karena bangkrut setelah ayahmu menarik semua investasi secara sepihak. Sarah mendekatimu bukan hanya untuk uang, tapi untuk pembalasan dendam yang sudah dia rancang sejak lama. Aku hanya alat yang dia gunakan. Dia yang merancang semuanya. Dia yang menyuruhku mendekatimu. Kami adalah tim, tapi motifnya jauh lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Kela merasa dunianya kembali berguncang. Sarah balas dendam? Dan satu lagi. Suara Arfan merendah menjadi bisikan yang mengerikan. Coba periksa brankas pribadi ayahmu di ruang kerjanya. Cari map biru bertanda X. Di sana ada bukti bahwa pernikahan ini sebenarnya adalah cara ayahmu untuk membayarku, agar aku tetap diam soal kasus penggelapan pajak yang dia lakukan. Kita semua adalah pemain sandiwara. Kela. Hanya saja, kamu adalah penonton yang terlalu malas untuk membaca naskah. Cukup, bentak Devan sambil menekan tombol mute. Kela terpaku. Wajahnya pucat pasi. Devan, apa yang dia katakan? Ayahku, penggelapan pajak? Sarah balas dendam. Dia sedang mencoba mengadu domba. Ki. Dia ingin menghancurkan satu-satunya pilar yang kamu miliki, yaitu ayahmu. Dia tahu jika dia bisa membuatmu membenci ayahmu, kamu akan hancur sepenuhnya. Devan mencoba menenangkan, namun Kela bisa melihat ada sedikit keraguan di mata Devan. Sebagai pengacara keluarga, mungkin Devan tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Devan, jawab aku jujur. Kela berdiri, menatap Devan dengan tajam. Apa benar ayahku terlibat sesuatu yang ilegal? Apa benar pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan bisnis di bawah meja? Devan terdiam sejenak. Ia meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Ada beberapa hal dalam dunia bisnis yang sangat kompleks. Kela, ayahmu adalah orang baik, tapi dalam bisnis kala itu, tangan siapapun pasti pernah sedikit kotor. Tapi soal pernikahan, aku yakin ayahmu sangat mencintaimu. Dia tidak akan menjualmu. Aku harus pulang, ucap Kela tiba-tiba. Kela, jangan gila. Wartawan masih di sana. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa duduk manis di sini sementara ayahku mungkin juga membohongiku. Aku harus melihat map biru itu. Aku harus tahu apakah aku ini anak kesayangan atau hanya sekadar komoditas untuk menutupi dosa masa lalu. Kela berlari menuju kamar untuk mengambil tasnya. Adrenalinnya kembali meledak. Penyelamatan yang ia rasakan kemarin di bawah tempat tidur kini terasa seperti awal dari konspirasi yang lebih besar. Jika di bab 1 ia bersembunyi untuk sebuah lelucon, kini ia merasa sedang bersembunyi di tengah hutan yang penuh dengan serigala, dan salah satunya mungkin adalah ayahnya sendiri. Devan mengejarnya, menghalangi pintu keluar. Kalau kamu pergi sekarang, kamu masuk ke dalam jebakan Arfan.
Dia ingin kamu membuat kekacauan di rumah. Lebih baik kekacauan yang nyata daripada kedamaian yang palsu. Devan, minggir. Kela mendorong Devan. Namun, saat ia berhasil membuka pintu depan villa, ia terhenti. Di halaman villa yang seharusnya rahasia itu, sudah terparkir 3 mobil hitam. Bukan mobil polisi, bukan pula mobil keluarga Baskoro. Beberapa pria berpakaian rapi namun tampak mengancam keluar dari mobil. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang sangat Kela kenal sebagai tangan kanan ayahnya, Pak Heru. Nona Kela, ucap Pak Heru dengan nada dingin yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Tuan Baskoro meminta Anda pulang sekarang. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan secara internal sebelum polisi mulai menggali lebih dalam. Kela mundur selangkah, masuk kembali ke pelukan Devan yang sudah berjaga di belakangnya. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Penyelamatan Devan kemarin mungkin tulus, tapi dunia di luar villa ini sedang bergerak untuk menutup mulutnya. Arfan benar tentang satu hal, naskah cerita ini jauh lebih rumit, dan Kela baru saja menyadari bahwa ia bukan lagi penonton. Ia adalah kunci yang ingin dihancurkan oleh semua pihak. Jangan biarkan mereka membawaku, Devan, bisik Kela penuh ketakutan. Devan mempererat genggamannya pada lengan Kela. Matanya menatap tajam ke arah Pak Heru. Dia tidak pergi kemana-mana sampai aku yang mengatakannya. Suasana di halaman villa yang sunyi itu kini berubah menjadi medan pertempuran baru. Kela menyadari, rahasia di bawah tempat tidur itu hanyalah puncak dari gunung es yang kini mulai runtuh menimpanya. Udara pegunungan yang dingin seketika terasa mencekam. Kela berdiri mematung di ambang pintu villa, berlindung di balik tubuh tegap Devan. Di hadapannya, Pak Heru, pria yang selama puluhan tahun menjadi bayangan setia ayahnya, berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Di belakang Pak Heru, 6 pria bersafari hitam berjaga dengan sikap siaga. Ini bukan lagi penjemputan keluarga. Ini adalah upaya ekstradisi paksa. Pak Heru, apa maksudnya ini? Suara Kela bergetar. Namun ia berusaha tetap tegar. Ayah yang mengirim kalian? Kenapa kalian bisa tahu tempat ini? Pak Heru membungkuk sedikit. Sebuah gestur hormat yang kini terasa sangat ironis. Tuan Baskoro sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda, Nona. Beliau merasa Devan bukan lagi pihak yang netral dalam masalah ini. Kami di sini untuk membawa Anda pulang ke rumah utama. Ada dokumen yang harus Anda tanda tangani agar masalah dengan Arfan bisa segera ditutup tanpa melibatkan pengadilan yang berlarut-larut. Menutup masalah tanpa pengadilan. Devan menyela. Suaranya dingin seperti es. Maksud Anda, melakukan penyelesaian di bawah tangan agar skandal, Merapi Residence, dan penggelapan pajak Tuan Baskoro tidak terangkat ke permukaan. Rahang Pak Heru mengeras. Itu bukan urusan Anda, pengacara. Anda sudah melampaui batas kewenangan Anda. Kewenanganku adalah melindungi klienku, dan saat ini Kela adalah prioritasku, balas Devan. Ia menoleh sedikit ke arah Kela. Ki, masuk ke dalam dan kunci pintu. Sekarang. Tapi Devan. Masuk. Perintah Devan lebih keras. Kela mundur ke dalam. Namun ia tidak mengunci pintu sepenuhnya. Ia mengintip melalui celah jendela. Di halaman, situasi memanas. Pak Heru memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Devan, yang ternyata sudah mengantisipasi hal ini, mengeluarkan ponselnya dan menekan satu tombol. Dalam hitungan detik, sirene dari sistem keamanan villa meraung keras, dan 2 mobil dari firma hukum Devan yang ternyata bersembunyi di balik semak-semak jalan masuk mulai muncul. Konfrontasi fisik tak terhindarkan. Kela melihat Devan dengan tangkas menghalau salah satu pria yang mencoba menerobos masuk. Namun, pikiran Kela tidak lagi di sana. Kata-kata Arfan tentang map biru dan pernikahan sebagai pembayaran terus berputar di otaknya seperti kaset rusak. Jika ayah benar-benar menyayangiku, kenapa dia tidak membiarkan hukum bekerja? Kenapa dia ingin menutup masalah ini dengan cepat? Kela menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus tahu kebenarannya. Saat perhatian semua orang teralih oleh keributan di halaman, Kela menyelinap keluar melalui pintu dapur yang terhubung ke jalur setapak di belakang villa.
Ia tahu di mana kunci mobil cadangan Devan diletakkan, di dalam kotak kecil dekat generator listrik. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin mobil kecil milik asisten Devan yang terparkir di sana. Ia memutar kemudi dengan liar, membelah semak-semak, dan keluar ke jalan raya melalui jalur tikus. Ia harus sampai ke rumah utama sebelum ayahnya menghancurkan bukti itu. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa seperti selamanya. Kela memacu mobilnya di atas batas kecepatan. Air mata terus mengalir, namun matanya tetap fokus pada jalanan. Ia merasa dikhianati oleh setiap pria yang pernah ia percayai. Arfan adalah monster, dan ayahnya mungkin adalah pencipta monster itu. Sesampainya di kediaman Baskoro, suasana tampak lengang. Polisi sudah pergi, dan para tamu tentu saja sudah pulang. Kela masuk melalui pintu samping, menghindari penjagaan depan yang mungkin sudah diinstruksikan Pak Heru untuk menahannya. Ia berlari menuju ruang kerja ayahnya di lantai 2. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia berada di bawah tempat tidur. Ia sampai di depan pintu kayu besar itu. Tanpa mengetuk, ia mendorongnya terbuka. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu meja kecil. Pak Baskoro duduk di kursi kebesarannya, menatap sebuah map biru yang tergeletak di atas meja jati. Di tangannya terdapat sebuah korek api gas. "Ayah!" teriak Kela parau. Pak Baskoro tersentak. Ia menatap putrinya dengan tatapan kosong. "Kela, bagaimana kamu bisa? Heru bilang kamu masih di villa. Kenapa ayah ingin membakar itu?" Kela melangkah maju, menunjuk map biru bertanda X tersebut. "Apakah benar apa yang dikatakan Arfan? Bahwa aku hanya alat tukar untuk menutupi dosa ayah?" Pak Baskoro terdiam. Ia meletakkan korek apinya. "Dunia ini tidak seputih yang kamu bayangkan, Kela. Ayah membangun semua ini untukmu. Untuk masa depanmu. Dengan cara menghancurkan keluarga Sarah? Dengan cara membiarkan pria seperti Arfan menikahiku hanya agar dia tutup mulut tentang pajak ayah." Suara Kela melengking, penuh luka. "Ayah membiarkan aku masuk ke dalam lubang neraka itu secara sadar. Ayah pikir ayah bisa mengendalikan Arfan." Pak Baskoro tiba-tiba berdiri. Suaranya meledak. "Ayah pikir dengan memberinya posisi dan uang, dia akan diam dan memperlakukanmu dengan baik. Ayah tidak tahu kalau dia bekerja sama dengan Sarah untuk menghancurkanmu dari dalam. Ayah juga tertipu, Kela." Kela menyambar map biru itu sebelum ayahnya sempat meraihnya kembali. Ia membukanya dengan kasar. Di dalamnya terdapat dokumen transaksi yang menunjukkan aliran dana dari proyek Merapi Residence ke rekening-rekening gelap, serta surat perjanjian rahasia antara Pak Baskoro dan Arfan yang ditandatangani sebulan sebelum lamaran dilakukan. Isinya jelas. Arfan akan mendapatkan 15% saham perusahaan segera setelah pernikahan, dengan syarat semua bukti audit pajak tahun 2015 dimusnahkan. Kela terduduk di lantai. Map itu terlepas dari tangannya. Kebenaran ini lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Arfan. Ia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama setahun terakhir adalah sebuah sandiwara yang disutradarai oleh ayahnya sendiri. "Kamu harus mengerti, Nak. Ayah melakukannya untuk melindungi kerajaan kita," bisik Pak Baskoro, mencoba menyentuh bahu Kela. "Jangan sentuh aku," desis Kela. Ia menatap ayahnya seolah-olah pria itu adalah orang asing. "Arfan benar. Kita semua adalah pemain sandiwara. Dan hari ini, panggungnya sudah runtuh." Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat terdengar dari koridor. Devan muncul di ambang pintu dengan napas terengah-engah. Pakaiannya berantakan dan ada luka lecet di pipinya. Ia menatap Kela yang terduduk di lantai, lalu menatap Pak Baskoro dengan penuh kemarahan. "Kela, syukurlah kamu tidak apa-apa." Devan mendekat dan mencoba membantu Kela berdiri. "Kamu tahu, kan?" Kela menatap Devan dengan tatapan menuduh. "Kamu tahu isi map ini. Kamu tahu ayahku juga terlibat." Devan terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Aku tahu sebagian. Itulah sebabnya aku ingin kamu tetap di villa. Aku ingin menyelesaikan ini tanpa kamu harus melihat betapa kotornya kenyataan ini. Kalian semua sama." Kela tertawa getir, melepaskan tangan Devan.
Kalian menganggapku sebagai porselen rapuh yang harus dilindungi dengan kebohongan. Kalian memutuskan apa yang terbaik untukku tanpa pernah bertanya padaku. Kela berdiri dengan sisa kekuatannya. Ia mengambil ponselnya yang tadi ia matikan. Ia menyalakannya kembali. Ratusan pesan masuk, namun ia hanya menuju ke satu aplikasi, perekam suara. Kela, apa yang kamu lakukan? Tanya Pak Baskoro panik. Aku punya rekaman Arfan dan Sarah di bawah tempat tidur. Dan sekarang, aku punya pengakuan ayah di ruangan ini. Kela mengangkat ponselnya. Aku akan membawa semua ini ke polisi. Semua orang. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi penyelesaian internal. Kela, itu akan menghancurkan ayah. Kamu akan kehilangan segalanya. Kekayaan kita, nama kita. Pak Baskoro memohon. Aku sudah kehilangan segalanya saat aku memutuskan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur itu. Ayah, jawab Kela dingin. Hari ini, aku tidak akan menjadi pengantin, tidak menjadi korban, dan tidak menjadi alat tukar. Hari ini, aku hanya akan menjadi orang yang mengatakan kebenaran. Kela melangkah keluar dari ruangan itu. Devan mencoba mengejarnya. Namun Kela berhenti di depan pintu. Jangan ikuti aku, Devan. Jika kamu benar-benar ingin menolongku, jadilah pengacara yang jujur untuk sekali ini saja. Serahkan dokumen yang kamu simpan. Biarkan keadilan yang memutuskan siapa yang pantas masuk penjara. Kela berjalan menuruni tangga rumah yang kini terasa seperti monumen kebohongan. Di bawah, lampu-lampu kristal masih menyala terang. Namun bagi Kela, semuanya sudah gelap. Ia melangkah keluar menuju pintu depan, di mana fajar mulai menyingsing. 2 jam sebelum akad, ia adalah seorang wanita yang penuh canda. Sekarang, ia adalah wanita yang membawa kehancuran bagi semua orang yang mengkhianatinya, termasuk keluarganya sendiri. 6 bulan kemudian, gedung pengadilan Jakarta Pusat tampak dikerumuni oleh awak media yang masih haus akan kelanjutan skandal, akad berdarah, yang sempat menggemparkan negeri. Namun, di dalam ruang sidang utama, suasana justru terasa sangat sunyi dan dingin. Kela duduk di barisan depan, mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan tegas dan dewasa. Tidak ada lagi sisa-sisa melati atau gaun brokat putih yang rapuh. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah kursi terdakwa. Di sana, Arfan Mahardika duduk dengan kemeja putih yang tampak kusam. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan betapa beratnya kehidupan di balik jeruji besi selama masa persidangan. Di sampingnya, Sarah duduk dengan kepala tertunduk, sesekali menyeka air mata yang tidak lagi mampu memancing simpati siapapun. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman suara digital, kesaksian saksi ahli, dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh saudara Devan selaku pelapor utama. Hakim ketua mengetuk palu sekali. Suaranya menggema. Kela menarik napas panjang. Ia teringat malam saat ia keluar dari rumah ayahnya membawa map biru itu. Ia tidak pergi ke media. Ia pergi ke kantor polisi pusat, ditemani oleh Devan yang akhirnya memilih untuk berdiri di sisi kebenaran meskipun itu berarti menghancurkan reputasi keluarga besarnya sendiri. Maka, memutuskan terdakwa 1, Arfan Mahardika, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan berencana, penggelapan dokumen, dan konspirasi kriminal. Menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun. Suara desahan lega terdengar dari bangku penonton. Arfan memejamkan mata, bahunya merosot. Terdakwa 2, Sarah Amelia, dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atas keterlibatannya dalam perencanaan dan percobaan manipulasi medis terhadap korban. Sarah terisak keras, namun petugas segera berdiri di belakangnya. Keadilan, meski terasa lambat, akhirnya datang juga. Kela merasa sebuah beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu bagian tersulit belum selesai. Hakim kemudian membacakan putusan terkait kasus ayahnya, Pak Baskoro. Karena Kela menyerahkan bukti penggelapan pajak secara sukarela dan ayahnya bersikap kooperatif dengan mengembalikan seluruh kerugian negara serta membayar denda yang sangat besar, Pak Baskoro dijatuhi hukuman percobaan dan tahanan rumah.
Namun aset perusahaannya disita sebagian besar untuk negara. Setelah sidang selesai, Kela berjalan keluar melalui pintu samping untuk menghindari wartawan. Di lorong yang sepi, ia bertemu dengan ayahnya yang dikawal oleh petugas. Pak Baskoro tampak jauh lebih kurus. Rambutnya memutih sepenuhnya. "Kela," panggil ayahnya lirih. Kela berhenti. Ia menatap pria yang dulu ia anggap sebagai pahlawan, lalu ia anggap sebagai pengkhianat. Namun sekarang, yang ia lihat hanyalah seorang pria tua yang hancur oleh ambisinya sendiri. Ayah akan menjalani hukuman ini dengan ikhlas. Terima kasih telah melakukan apa yang tidak berani ayah lakukan selama 20 tahun ini, ucap Pak Baskoro. Maafkan ayah, nak. Ayah kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa satu-satunya hal yang berharga adalah kejujuranmu. Kela mendekat, menggenggam tangan ayahnya sejenak. Aku tidak membencimu, ayah. Aku hanya ingin kita mulai lagi tanpa ada rahasia. Meskipun kita harus mulai dari sebuah rumah kecil, itu jauh lebih baik daripada istana yang dibangun di atas kebohongan. Pak Baskoro tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya dibawa pergi oleh petugas. Kela melangkah keluar ke halaman pengadilan. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan. Di dekat mobil SUV hitam yang familiar, Devan sedang berdiri menunggu. Pria itu telah kehilangan posisinya di firma hukum keluarganya karena kasus ini. Namun ia tampak lebih lega dari sebelumnya. Ia sekarang membuka firma hukum kecilnya sendiri yang fokus pada perlindungan korban penipuan. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Devan saat Kela mendekat. Rasanya seperti baru saja merangkak keluar dari bawah tempat tidur itu untuk kedua kalinya. Jawab Kela sambil tersenyum kecil. Tapi kali ini, aku tidak bersembunyi. Aku berdiri tegak. Devan membukakan pintu mobil untuknya. Kamu punya rencana untuk hari ini? Mungkin merayakan akhir dari babak ini. Kela menggeleng. Aku ingin ke butik lamaku. Aku ingin mengemasi barang-barang terakhir sebelum tempat itu dijual. Aku ingin memulai label baru dengan namaku sendiri. Bukan atas nama keluarga Baskoro, tapi hanya Kela. Tanpa modal dari ayah, tanpa campur tangan siapapun. Itu akan berat, Ki, ujar Devan lembut. Aku tahu. Tapi setelah apa yang aku lalui 2 jam sebelum akad itu, kurasa tidak ada lagi yang bisa membuatku takut. Mobil mulai melaju menembus kemacetan Jakarta. Di dalam perjalanan, Kela mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto. Tidak ada lagi foto Arfan. Tidak ada lagi foto Sarah. Yang ada hanyalah foto dirinya sendiri yang diambil secara tidak sengaja oleh Devan saat mereka di Villa Tempo Hari. Sebuah foto di mana ia sedang menatap lembah dengan penuh harapan. Kela menyadari bahwa prank konyol yang ia rencanakan hari itu adalah intervensi semesta yang paling brutal sekaligus paling menyelamatkan. Jika ia tidak masuk ke kolong ranjang itu, ia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya dalam halusinasi obat-obatan, perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri di tangan orang-orang yang ia cintai. Devan, panggil Kela. Ya. Terima kasih karena tetap di sana saat aku mengusirmu di ruang kerja ayah. Devan meliriknya melalui spion tengah. Sebuah kilatan hangat muncul di matanya. Aku sudah bilang, Ki, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku tidak akan pergi hanya karena keadaan menjadi sedikit berantakan. Kela menyandarkan kepalanya, menatap gedung-gedung tinggi yang berlalu. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Luka di hatinya mungkin akan meninggalkan bekas. Tapi bekas luka itu adalah bukti bahwa ia pernah bertahan hidup dari sebuah pengkhianatan yang sempurna. 2 jam sebelum akad, ia kehilangan dunianya yang palsu. Dan hari ini, ia menemukan dirinya yang nyata. Hidup baru Kela dimulai sekarang. Tanpa mahar, tanpa pesta mewah, hanya ada kejujuran dan langkah kaki yang mantap menuju masa depan yang ia tulis sendiri naskahnya. Tamat.